Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis yang menguatkan tentang neraka itu berbicara. Di situ ada urutan 61, maksudnya dari pertama kita belajar bab tentang neraka ini, semoga Allah selamatkan kita darinya, sudah 61 hadis. Yang berbunyi Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yakhruju 'unuqun minan nari yaumal qiyamah, laha 'ainani tubsiran wa udhunani tasma'an wa lisanun yantiq yaqul inni wukiltu bi thalatha bi kulli jabbarin 'anid wa bi kulli man da'a ma'allahi ilahan akhar wa bil musawwirin." Artinya leher neraka keluar pada hari kiamat. Jadi dia makhluk, dia punya leher. Keluar lehernya yang memiliki dua mata yang dapat melihat, dua telinga yang dapat mendengar, dan lisan yang dapat berbicara. Jadi ada dua matanya, ada dua telinganya, dan ada lisannya bisa berbicara. Ia mengatakan, jadi pada saat dia lagi menyiksa orang-orang yang di dalamnya, maka dia pun mengeluarkan lehernya, kemudian berbicara dan memperdengarkan suara itu kepada penghuni neraka. Na'udzubillah. Semoga Allah selamatkan kita dari neraka ini. Kata dia, sesungguhnya aku ditugaskan kepada 3 golongan. Maksudnya yang paling banyak mendapatkan siksaan di dalamku adalah 3 golongan ini. Yang pertama adalah kepada setiap orang yang sombong lagi menentang. Sombong ini menolak kebenaran, ya. Lalu menentangnya. Ada orang, dia belum beriman, atau dia masih bermaksiat karena belum sampai padanya peringatan. Dan pada saat sampai padanya peringatan, dia berhenti. Dia beriman dari kekufurannya, ataupun dia berhenti dari kemaksiatannya. Tapi ada orang tidak. Dinasehatin pun, malah dia marah, malah dia memusuhi orang yang menasehatinya. Maka ini masuk dalam bab sombong. Ya. Semoga Allah selamatkan kita dari sifat seperti ini. Dan kesombongan yang paling berat adalah menolak Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan. Menolak perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana iblis menolak untuk sujud kepada Adam yang merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena Adamnya, tapi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah murka pada saat itu, kemudian mengusir iblis. Dan dilaknat sampai hari kiamat, serta dipastikan akan kekal dalam api neraka. Maka ulama mengatakan maksiat pertama yang dimaksiati Allah SWT adalah sombong. Dan harus hati-hati dari sifat ini teman-teman sekalian. Makanya kata Nabi SAW, tidak akan mencium bau surga. Bukan cuma masuk ke dalam surga. Orang yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan. Kalau Allah SWT memberikan kepada anda sepatu baru, baju baru, celana baru, mobil, rumah, segala macam. Ataupun kelebihan fisik, paras wajah, postur tubuh, warna kulit, rambut, segala macam hal. Allah SWT berikan yang bagus-bagus semuanya. Syukuri. Kita nikmati dan kita syukuri. Bukan justru kita jadikan sebagai ajang kesombongan. Menganggap remeh orang lain, menghina orang lain. Itu nggak boleh. Dan ini menjadi penyebab dosa besar. Ya, dosa besar ini. Karena memang dilarang dalam agama kita. Dan ini kelompok yang paling disiksa pertama dalam neraka. Orang yang sombong juga menentang. Kelompok yang kedua adalah kepada setiap orang yang menyeru sesembahan selain Allah, musyrik. Ya, musyrik. Dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala bersama Allah Subhanahu wa taala. Atau orang memang dasarnya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang sembah pohon. Memang dia yakin pohon itu sebagai Tuhannya, atau patung sebagai Tuhannya, atau dewa yang dianggap dewa mungkin ini adalah malaikat ataupun jin. Itu semuanya. Jadi orang-orang yang menyembah selain Allah, ini orang yang paling keras siksaannya. Dan yang ketiga adalah kepada para perupa. Dan ini yang perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Ya. Hadis ini riwayat Tirmidzi jilid 4 halaman 103, dan hadis ini dinilai hasan sahih. Yang dimaksud dengan perupa di sini adalah orang yang membuat lukisan-lukisan, patung-patung. Ya. Terutama kalau manusia, jin, malaikat yang digambarkan hewan-hewan, ini semua tidak boleh. Tapi kalau dia melukis misalnya pemandangan, langit, ya, lautan, atau dia menggambar mobil, building, itu nggak ada masalah. Ya.
Tapi kalau sudah makhluk hidup, maka nggak boleh. Dan ini dilarang dalam Islam. Ini berupa sangat berat dan banyak hadis yang menyebutkan tentang ancaman-ancaman buat mereka. Di antaranya sabda Nabi SAW, nanti Allah akan menyuruh pada hari kiamat dia memberikan ruh apa yang dia serupakan itu, dia ciptakan itu, dia buat. Dan dia tidak akan mampu, lalu Allah akan berikan ruh lalu menyiksanya di neraka. Menyiksa orang tersebut di neraka. Bahkan dikatakan orang yang paling berat siksaannya hari kiamat adalah al-musawwirun, termasuk orang-orang yang banyak jadi perupah ini. Oleh karena itu profesi ini teman-teman tidak boleh ditekuni kalau kepada makhluk hidup. Ya. Kakak ipar saya di Surabaya kebetulan jazahullah khair, dia mau berubah. Dulu dia melukis dan memang dia hobi sekali melukis. Masya Allah tangan dia itu mudah sekali dia untuk melukis. Tapi setelah dia tahu hukum, maka dia mulai mengalihkan lukisan tersebut. Tidak ada makhluk hidupnya, seperti misalnya dia menggambar tentang pasar kuno tahun berapa di Jazirah Arab dulu. Ada bukunya gitu, di situ ada gambaran seseorang yang sedang menjual jeruk di pinggir jalan gitu dengan tendanya. Maka waktu dia tanya saya bilang dihilangkan saja orangnya. Kalau rumahnya, tendanya, buah jeruknya nggak ada masalah. Maka dia lakukan. Dan alhamdulillah tidak menghilangi, tidak mengurangi seni yang ada sebenarnya. Ya. Orang menyerupai makhluk ini bahaya sekali. Baik Anda yang melakukannya atau Anda membelinya saja. Ya, ada orang subhanallah rumahnya penuh dengan patung-patung. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, rumah yang ada anjingnya dan patungnya tidak akan dimasuki oleh malaikat. Kalau tidak masuk malaikat berarti penuh dengan syaitan. Ya, penuh dengan syaitan. Ada seorang jemaah saya tinggal di Bintaro. Beberapa waktu lalu sempat umroh bersama kami. Pada saat saya jelaskan tentang masalah ini, dia sempat mengatakan, saya sudah coba terapkan itu saat saya beli rumah yang cukup besar dan itu banyak patungnya gitu. Nah, pada saat patung itu mau dihancurkan itu sering mimpi buruk lah, apalah segala macam hal gitu. Karena memang syaitan tidak mau gitu kan, itu dikeluarkan dari rumah. Tapi dia tetap berazam karena dia sudah paham sunnah. Alhamdulillah dihancurkan dengan tukang atau oleh tukang. Alhamdulillah akhirnya rumahnya lebih tenang sekarang. Ya, begitu juga teman-teman yang sering kesurupan, ketindian, atau orang yang disihir akan lebih lama karena adanya patung-patung ini. Oleh karena itu dihilangkan. Ada juga pernah jemaah kami di Kemang, ya, jazakumullah khairan, di kolam renangnya itu ada gambar ikan, patung ikan untuk air mancur. Maka saya bahasakan, ini jangan dipanggil tukang. Air mancur tetap ada tapi dihapus ikan itu. Dibuatlah hanya seperti corong saja keluar air mancur itu dan tidak mengurangi dari estetika ataupun seninya gitu kan. Karena yang kita tinggalkan yang diharamkan saya dalam agama, yang dibolehkan tidak masalah. Maka ini contoh-contoh saja gitu kan. Nah ini harus hati-hati sekali teman-teman sekalian karena akan membuka pintu-pintu permasalahan bagi seseorang yang tidak paham masalah ini. Karena saya lihat seperti sebuah prestasi ya, kalau di rumah itu ada kolam ikan, terus ada patung burungnya, ada angsa, terus kemudian di taman ada ini, ada itu, ada patung harimau dan segala macam hal gitu kan. Itu semua dianggap seperti sebuah kemajuan atau modern atau simbol kekayaan. Ini keliru. Jadi harus Anda keluar dari belenggu itu. Semua diharamkan dalam agama, tidak ada yang Anda letakkan atau Anda kerjakan karena Anda tahu itu haram dalam agama Islam. Ya, supaya terhindari dari siksaan seperti ini, karena ini siksaannya luar biasa. Termasuk orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat. Itu juga dengan masalah lukisan-lukisan ya. Jadi kalau lukisan juga hindari teman-teman. Saya juga ada orang karena dia entah mungkin karena apa namanya desakan-desakan kekayaan ya, karena dianggap kaya maka kayaknya nggak pas kalau dia nggak dilukis sama istrinya sama anaknya gitu. Yang lebih ringan adalah foto. Foto itu masih ada yang membahasakan tidak masalah, tapi kalau sudah lukisan ini sudah umumnya pendapat ulama melarangnya. Foto pun itu teman-teman dianjurkan agar jangan dipajang. Tapi kalau kita punya foto-foto kita bisa simpan di galeri kita simpan di album, taruh di laci. Jangan dipajang karena memajang ini tetap kena hadis Nabi SAW tentang malaikat tidak masuk ke dalam rumah. Ya. Dan teman-teman yang sedang terapi agar sembuh dari penyakit ain, ya, kalau ada mata panas atau hasad yang mengenai dia sering sakit tiba-tiba ribut rumah tangganya tanpa sebab. Yang kata Nabi SAW penyakit ain itu mata panasnya orang itu benar terjadi. Bahkan bisa membuat manusia masuk ke dalam kuburan dan unta masuk ke kuali. Dalam riwayat lain, mayoritas umatku meninggal disebabkan karena ain. Atau dia berobat dari sihir. Maka ini akan sulit sekali dia sembuh selama masih ada patung-patung atau gambar-gambar yang dipajang di rumahnya. Maka dia harus keluarkan semua itu.